selamat hari Minggu. Hari ini ibadah tanggal 26 September 2021 dan ibadahnya ditemani oleh Kak Nunut dan juga Bang Rudi. Hai adik-adik. Halo adik-adik. Wah, apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Pastinya semua sehat kan? Dan penuh sukacita. Kita akan memulai ibadah kita. Tapi adik-adik yang di rumah boleh dulu dipersiapkan Alkitab, alat tulis, dan juga persembahannya dan celengan. Jangan lupa pakaiannya harus rapi. Wah, sepertinya adik-adik yang di rumah sudah siap. Berarti kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bang Rudi, Iya, Kak. untuk hari ini tema kita adalah Tuhan yang memimpinku. Tuhan yang memimpin. Betul sekali. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari lagu pujian Tuhan Allah di tengah kita. Adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri karena lagu ini ada gerakannya. Yuk, Bang Rudi, kita mulai. Oke, Kak. Setinggi-tingginya. Oke, Kak. Berarti kita ulang sekali lagi ya, Bang? Iya, Kak. Yuk. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang gembirakan kita sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, adik-adik semua, kita akan membaca firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-50. Sekali lagi 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 50. Seperti biasa, Inang akan membacakan bagi kita semua dari sini dan adik-adik semua boleh membaca, mengikutinya di rumah masing-masing. Kita mulai ya. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu.
Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, pasti kalian semua masih mengingat dengan jelas cerita tentang Daud dan Goliat. Nah, hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita peristiwa tentang Daud mengalahkan Goliat. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan, di sana disampaikan bagaimana Daud yang kecil itu, yang tidak ahli berperang, yang tidak memiliki peralatan perang, tapi dia harus melawan Goliat orang Filistin itu yang memang sudah terlatih untuk berperang, dan dia memiliki pakaian perang yang lengkap. Ya, jadi kalau ada musuh, dia punya tameng ya. Dia punya lembing yang bisa dilemparkan. Terus kalau itu dilempar, musuhnya bisa langsung jatuh, bisa kena di kepala, bisa kena di dada, ya. Jadi memang Goliat itu sudah terlatih untuk berperang. Badannya besar, tentu dia kuat. Nah, dibandingkan Daud itu malah tidak ada apa-apanya dibandingkan Goliat. Makanya ketika melihat Daud, bisa jadi Goliat tertawa. Ya nggak mungkin lah, masa aku melawan Daud yang nggak ada apa-apanya. Udah badannya kecil, masih muda, katanya tadi kemerah-merahan. Itu gambaran dari memang dia masih muda sekali gitu dibandingkan daripada Goliat. Nah, jadi memang Goliat itu anggap remeh sama
Daud, ya nggak mungkin lah, pastinya nanti aku yang akan menang, pastinya nanti aku yang akan membunuh dia, pastinya nanti dia kalah dan aku akan menyerahkan tubuhnya untuk dimakan oleh burung-burung, gitu kan. Nah, itu yang ada di pikiran daripada Goliat dan dia menyampaikan itu kepada Daud. Nah, tapi apa yang disampaikan oleh Daud? Daud justru mengatakan bahwa bisa saja Goliat itu berperang melawan dia dengan segala macam peralatan perang, dengan kekuatan fisiknya. Tapi Daud akan mengalahkan Goliat dengan satu nama, yaitu Tuhan Allah semesta alam. Jadi Daud mengatakan bahwa benar, dia tidak punya apa-apa, dia tidak memiliki fisik yang besar, yang kuat, tidak memiliki perlengkapan perang untuk melawan Goliat, tapi dia punya satu nama, Tuhan Allah yang akan memampukan dia untuk mengalahkan Goliat. Nah, kalau kita membaca tadi, iya memang dengan nama Tuhan Daud menang melawan Goliat itu. Nah, adik-adik semua, dari apa yang disampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini, dari firman yang kita baca dari peristiwa Daud melawan Goliat, apa yang mau disampaikan kepada kita? Ada dua hal yang mau disampaikan kepada kita yang harus kita ingat selalu dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, bahwa kekuatan Tuhan itu tidak tertandingi oleh apapun dan siapapun. Sekali lagi, kekuatan Tuhan kita itu tidak tertandingi oleh apapun dan siapapun. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kemampuan, keahlian atau apapun itu. Ya, jadi kekuatan Tuhan jauh melebihi kekuatan manusia. Kuasa Tuhan jauh melebihi kuasa manusia. Nah, oleh karenanya apapun yang dilakukan oleh manusia, sehebat apapun kekuatan manusia, itu tidak akan pernah bisa mengalahkan Tuhan. Nah, ini terbukti dari peristiwa Daud melawan Goliat. Jadi ketika Goliat hanya mengandalkan dirinya sendiri, hanya mengandalkan kekuatannya, ya dia kalah. Karena memang Allahnya Goliat tidak sanggup memberikan kekuatan kepadanya. Nah, tapi ternyata Daud justru dia diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan keahlian oleh Allah untuk mengalahkan Goliat. Jadi memang kalau dari pikiran manusia, kalau kita membaca firman Tuhan, ya iya memang kalau Goliat itu tidak akan terkalahkan, tapi Tuhan berkehendak lain. Karena Daud selalu mengandalkan Tuhan, makanya dia bisa menang melawan Goliat. Nah, inilah terbukti bahwa kekuatan apapun, kehebatan apapun, kemampuan apapun yang dimiliki oleh manusia itu tidak bisa menandingi kuasa dan kekuatan Tuhan kita. Nah, lalu yang kedua disampaikan kepada kita bahwa bagaimana kita selalu berserah diri kepada Tuhan. Ya, berserah diri kepada Tuhan di dalam kehidupan kita ini, sebab itu yang dilakukan oleh Daud. Karena memang Daud menyadari bahwa dia adalah orang yang lemah, bahwa dia tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan. Oleh karenanya satu-satunya yang bisa memenangkan dia dalam peperangan itu adalah Tuhan Allah. Makanya dia berserah kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta petunjuk dari Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan di dalam peperangan itu. Jadi memang ketika kita berserah kepada Tuhan, itu membuktikan bahwa kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menjagai, melindungi, memberikan kemampuan, memberikan kepintaran, memberikan kekuatan bagi kita semua di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Dan itu sudah dibuktikan oleh Daud melawan Goliat. Nah, adik-adik semuanya pun kita juga diingatkan oleh firman Tuhan hari ini supaya kita jangan pernah takut
jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas di dalam kehidupan kita ini. Atau misalnya nanti di kelas, ya mungkin sekarang kita masih belajarnya online, jadi belum bisa dengan jelas kita tahu ini teman-teman kita bagaimana, gitu kan. Ada yang badannya kecil, ada yang badannya besar, gitu kan, di sekolah. Tapi nanti kalau misalnya udah masuk sekolah, kita masuk sekolah, bertemu dengan teman-teman, atau di mana kita bergaul dengan teman-teman kita, terus nanti ada ketemu sama anak yang badannya besar gitu, tapi dia suka gangguin kita gitu kan, suka pamer-pamer kalau badannya besar gitu kan. Adik-adik nggak boleh takut gitu, adik-adik nggak boleh cemas gitu. Jadi kalau ngelihat dia kayak ngelihat apa gitu kan, nggak berani gitu, nggak boleh adik-adik semua. Kalaupun dia punya badan besar gitu, adik-adik nggak boleh jadi lemah gitu ya. Tapi adik-adik harus tetap percaya bahwa Tuhan pun akan memampukan adik-adik semua untuk melawan segala sesuatu yang tidak baik. Kalau misalnya teman kita yang badannya besar selalu berbuat tidak baik kepada kita, adik-adik semua harus memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa apa yang dia perbuat itu adalah salah. Nah, tapi sebelumnya adik-adik semua harus berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan supaya Tuhan yang akan memampukan adik-adik semua untuk menasihati, untuk menegur, untuk memberikan untuk mengingatkan teman kita apa yang dia lakukan itu adalah salah atau tidak benar. Jadi tidak usah takut karena badan kita kecil, badan teman kita besar, lalu kita nggak berani untuk mengatakan sesuatu yang benar. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa adik-adik semua harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memampukan adik-adik di dalam menghadapi teman-teman atau apapun di tengah-tengah perjalanan kehidupan adik-adik semuanya. Nah, lalu kemudian sekarang dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang kita hadapi ini juga, adik-adik semua tidak boleh takut, tidak boleh cemas, jadi tidak boleh fokus hanya kepada COVID-19-nya gitu ya, tapi bagaimana kita juga fokus kepada Allah yang selalu melindungi kita sampai sekarang ini, ya kan? Kita tahu ini pandemi sudah hampir mau 2 tahun ya, tapi selama 2 tahun ini dalam menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan masih menjagai kita, Tuhan masih melindungi kita semua. Kita masih bisa bertahan sampai dengan sekarang ini. Nah, itu semua adalah karena kekuatan Tuhan. Makanya sekali lagi adik-adik, mari kita berserah kepada Tuhan, mari kita selalu memohon perlindungan daripada Tuhan, mari kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Jika demikian, maka kita akan memenangkan banyak hal di dalam kehidupan kita ini. Nah, adik-adik semua, kita akan memasuki aktivitas kelas kita hari ini yang akan dipandu oleh Kak Nunut. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita masuk dalam aktivitas kelas. Aktivitas kelas hari ini kita akan bercerita loh adik-adik. Wah, adik-adik yang dulu pasti sudah penasaran kan? Tapi sebelum itu, yuk ikutin Kak Nunut dulu ya adik-adik. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis, senyumnya yang lebar. Oke, sepertinya adik-adik yang di rumah sudah duduk yang manis, berarti semua sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, cerita hari ini diambil dari komikalkitabanak.com dengan judul Daud Melawan Goliat. Wah, semua sudah siap? Baiklah, kita akan mulai cerita kita hari ini. Daud melawan Goliat diambil dari Perjanjian Alkitab 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Adik-adik, pada suatu hari ayah Daud yang bernama Bapak Ishak menyuruh Daud untuk membawakan gandum dan roti untuk kakak-kakaknya yang sedang berada di lembah Tarbati.
Ketika sampai di sana, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Wah, berperang melawan siapa ya adik-adik kira-kira ya? Kita lanjutkan ya. Pada waktu itu ternyata bangsa Israel akan berperang dengan bangsa Filistin. Kira-kira siapa yang bakal menang ya? Nah, tapi adik-adik, bangsa Filistin mereka mempunyai pasukan yang sangat besar. Namanya Goliat. Goliat menantang para pasukan Israel untuk bertarung berlawan dia. Hai para tentara Israel, ayo siapa yang berani lawan aku? Kira-kira pasukan Israel berani nggak ya adik-adik? Ternyata tidak ada yang berani untuk melawan Goliat. Mereka takut karena Goliat badannya besar. Tiba-tiba Daud keluar dan dia berkata dia ingin mengalahkan Goliat. Mendengar hal itu, Raja Saul jadi cemas. Raja Saul bilang, "Kamu yakin mau melawan Goliat?" Daud berkata, "Aku yakin." Kemudian Raja Saul memberikan baju perang dan pedang untuk Daud agar dia bisa mengalahkan Goliat. Tapi setelah dipakai di badan Daud, ternyata adik-adik kebesaran karena Daud masih kecil, badannya kecil, gak besar. Jadi kebesaran adik-adik baju perangnya dan pedangnya terlalu berat buat Daud. Akhirnya Daud tidak memakai itu. Daud berjalan menuju pinggir sungai. Lalu dia mengambil 5 batu licin. Kemudian dia masukkan ke dalam sakunya dan dia berjalan menemui Goliat. Melihat hal itu adik-adik, pasukan Filistin tertawa. Hahaha. Kamu yakin kamu bisa mengalahkan Goliat? Kira-kira apa jawaban Daud? Lalu Daud berkata, "Aku datang bersama Tuhan. Aku yakin aku pasti menang." Wah, adik-adik, Daud percaya Tuhan beserta dia. Makanya dia tidak takut melawan Goliat. Kemudian adik-adik, Daud mengambil batunya, kemudian dia masuk dalam umbannya, kemudian dilepaskannya. Tak! Batu itu mengenai kepala Goliat, adik-adik. Lalu Goliat terjatuh dan dia kalah. Kemudian melihat hal itu, bangsa Filistin ketakutan adik-adik. Mereka pergi karena Goliat telah kalah. Wah, kemudian bangsa Israel bersorak-sorak karena mereka berhasil mengalahkan Goliat. Demikianlah cerita kita adik-adik. Adik-adik yang di rumah, tadi kan sudah mendengarkan cerita yang telah Kak Nut sampaikan. Tentunya ada aktivitas buat adik-adik yang di rumah. Nah, aktivitasnya kita bagi menjadi 2, kelas kecil dan juga kelas besar. Tadi kan saat Kak Nut cerita, ada gambar yang muncul kan? Nah, adik-adik yang di rumah, gambar itu nanti akan di-share di grup kelas masing-masing WA group. Kemudian adik-adik urutkan ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, setelah adik-adik selesai mengurutkan, kemudian share di grup kelas ya. Karena itu merupakan absensi untuk adik-adik. Tadi kan untuk kelas kecil. Kalau kelas besar sama mengurutkan juga. Tapi sambil menceritakan kembali cerita Daud dan Goliat. Dan juga menyampaikan pesan yang terdapat dalam cerita tadi. Gampang kan? Pastinya bisa, karena adik-adik sudah mengikuti dari awal sampai akhir cerita. Dan jangan lupa, nanti dikirimkan ke dalam grup kelas masing-masing, karena itu juga merupakan absensi adik-adik. Nah, demikianlah aktivitas kita hari ini. Sampai ketemu di aktivitas selanjutnya. Dah! Nah, adik-adik semua, kita sudah dengar-dengaran dengan firman Tuhan hari ini dan juga sudah mengikuti aktivitas kelas. Kita akan mengakhiri pembelajaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga buat anugerah-Mu dalam hidup kami sampai dengan saat ini Engkau beserta dengan kami, terlebih dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini. Banyak hal yang sudah kami dengarkan lewat pembelajaran hari ini dari peristiwa Daud melawan Goliat. Biarlah kiranya kami dimampukan di dalam kehidupan kami ini untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, sebab itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami juga sudah mengikuti aktivitas kelas untuk hari ini. Biarlah itu menjadi semangat bagi kami untuk selalu rindu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.
Bang Rudi dan adik-adik yang di rumah, kita masuk dalam ucapan selamat ulang tahun. Yang berulang tahun dalam minggu ini mulai dari tanggal 20 September sampai dengan 26 September ada 6 orang, Bang. 6 orang. Iya, kita akan bacain ya. Yang pertama ada Kezia Vania Tampu Bolon. Yang kedua ada Franeli Erin Tampu Bolon. Yang ketiga Luisa Eleanor Nainggolan. Yang keempat ada Dias Valeri Huta Barat. Yang kelima ada Giana Situmorang. Yang keenam ada Edward Salomo Abednego Simatupang. Mewakili Inang Pendeta, Kakak Nunut, Bang Rudi, dan seluruh pengurus sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Adik-adik yang berulang tahun, hadiahnya nanti akan diberikan pada saat kita kembali ke gereja ya adik-adik. Dan untuk merayakannya Bang, kita akan bernyanyi selamat ulang tahun untuk adik-adik kita yang di rumah. Oke, Yuk Bang Kak. Rudi. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Kezia, padamu Franeli, padamu Luisa, padamu Dias, padamu Giana, padamu Edward, selamat ulang tahun. Adik-adik yang di rumah dan juga Bang Rudi, kita akan menyanyikan lagu penutup kita dan juga mengumpulkan persembahan. Adik-adik yang di rumah dipersiapkan celengan dan juga uangnya ya. Nah Bang Rudi, tadi kan Iya, kita Kak. udah mendengarkan cerita tentang Daud yang melawan Goliat. Nah ini ada lagunya juga Bang. Oke, Kak. Judulnya Daud dan Goliat. Adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri ya, kita menyanyikan lagu ini. Yuk Bang Rudi. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diembannya, tak! Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali lagi ya Bang. Oke, Kak. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diembannya, tak! Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Adik-adik semuanya, kita akan kembali berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada hari Minggu yang berbahagia ini, Tuhan sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami, terlebih dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan kembali supaya kami senantiasa percaya akan kekuatan dan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ini jauh melebihi kuasa dan kekuatan manusia. Karena itu, biarlah kami selalu menyerahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebab jika kami berserah diri kepada Tuhan, maka kami akan dimampukan untuk menghadapi apapun di tengah-tengah kehidupan kami ini. Terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini.
Kami tahu Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan menyertai dan memelihara kami, menjagai kami sampai dengan saat ini. Sehingga kami bisa bertahan, kami masih beroleh nafas hidup yang baru, kami masih boleh beraktivitas. Ini semua adalah karena kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga sama seperti Daud selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami ini, dalam pendidikan kami, dalam pertumbuhan kami, dalam pergaulan kami, dalam hidup kami sehari-harinya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga sungguh bersukacita kalau hari ini kami sudah mendengarkan ada beberapa dari teman-teman kami, dari adik-adik kami sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menganugerahkan panjang umur kepada adik-adik kami semuanya. Dan kami bersatu hati mendoakan mereka, membawa mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menambah-nambahkan panjang umur, kesehatan, sukacita, kepintaran yang daripada Tuhan, supaya mereka senantiasa bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Kami mendoakan juga orang tua mereka yang selalu penuh dengan kasih sayang, menjagai mereka, memelihara mereka, memberikan apa yang mereka perlukan di dalam kehidupan mereka. Tuhan jugalah yang selalu menambah-nambahkan rezeki yang berkelimpahan di tengah-tengah kehidupan mereka, supaya senantiasa keluarga mereka dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa dalam surga. Kami mendoakan juga Bapa dalam surga untuk seluruh adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu gerejamu ini yang masih sampai dengan saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati mereka di dalam rumah mereka masing-masing, dalam proses belajar mengajar di sekolah melalui online, dalam proses ibadah juga di sekolah minggu, di rumah mereka masing-masing. Tuhan senantiasa mengingatkan mereka untuk selalu rindu dengar-dengaran dengan firman Tuhan, meskipun semua harus dilakukan dari rumah mereka masing-masing. Kami juga mendoakan kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami semua dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai dengan saat ini. Dan kami bermohon kepada Tuhan, biarlah semua indah pada waktunya. Tuhan akan memberikan waktu yang baik, tepat pada waktu Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama kembali beribadah di tengah-tengah gereja Tuhan, melakukan segala aktivitas kami, kegiatan sekolah minggu di tengah-tengah gerejamu ini. Dan itulah yang menjadi kerinduan kami, dan kami tak pernah putus-putusnya untuk selalu bermohon kepada Bapa dalam surga. Kami mendoakan juga ya Tuhan untuk segala kegiatan-kegiatan yang boleh kami lakukan di tengah-tengah gerejamu ini, setiap pelayanan, setiap para hamba Tuhan, para pendeta, para majelis, para pengurus-pengurus seksi dan dewan-dewan, biarlah juga Tuhan yang memampukan supaya segala sesuatu, setiap pelayanan boleh kami lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan semata. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan untuk hari-hari ke depannya. Biarlah Tuhan yang menjadi gembala bagi kami, yang menjadi penuntun bagi kami. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, supaya kami semakin layak untuk menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kami ini. Dan dengarkanlah kami juga tatkala kami akan berdoa bersama dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Adik-adik yang ada di rumah, kita sudah masuk dalam penghujung ibadah kita hari ini. Bang Rudi, kita udah ngapain aja sih hari ini, Bang? Iya, kita sudah bernyanyi, Betul. kita sudah dengar firman Tuhan, Betul. bahkan juga sudah aktivitas Betul kelas. sekali. Mewakili Inang Pendeta, Kak Nunut, Bang Rudi, serta seluruh seksi sekolah minggu berpesan, tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, patuhi papa dan mama, Dan dan di di rumah rumah saja. saja. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Dadah. Dah.